Ketahuan, jangan. Nah, sekarang Bapak bisa baca Ibrani nggak? Baca bisa. Coba dibaca. Bapak baca. Ibrani apanya? Bahasa Ya Ibrani. itu sebab seorang anak telah lahir itu. Bapak baca. Sebenarnya saya tak bisa. Nah, itu ngaku aja jujur gak bisa. Di situ memang artinya itu telah lahir, karena itu menceritakan tentang Yesaya, bukan untuk Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita lihat perikopnya, Pak. Kelahiran Raja Damai di sini menceritakan bahwasanya Yesaya itu telah lahir, gitu loh. Menceritakan Raja Damai. Yesaya Kelahiran Raja Damai, Pak. Yesaya menuliskan itu, bukan menceritakan tentang Yesaya. Yesaya menuliskan itu. Siapakah Raja Damai? Allah yang perkasa, isi yang dinubuatkan Yesaya itu. Ini bukan nubuatan, Bang. Oke, saya masuk sedikit, Pak. Saya masuk sedikit, Bang. Saya masuk sedikit, Pak. Pak ini, kalau menurut Anda telah lahir itu artinya belum lahir gitu ya? Akan lahir ya? Di Israel, tradisi Israel, sesuatu yang pasti terjadi mereka mengatakan telah. Telah, artinya belum ya? Belum. Betul? Ya. Oke. Bagaimana dengan ayat Lukas 2:11? Hari ini telah lahir. Itu sudah lahir atau belum? Itu sudah. Kok sama Bapak ini? Memang aja gila berjamaah Bapak ini. Bapak kalau gila-gila sendiri aja, Pak. Waduh, saya jangan diajak gila, Pak. Wah, kacau, Pak. Bukan, memang itu bahasanya. Coba Anda bertanya ke Israel sana. Sesuatu yang pasti terjadi walau belum Oke, terjadi. baik Pak. Nah, Lukas 2:11 di situ dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sudah lahir atau belum? Anda punya telinga atau enggak? Sudah lahir atau belum, Pak? Anda punya telinga atau tidak? Belum Atau dengar saya. Sudah lahir atau belum? Tahu berapa kali dijawab? Sudah lahir. Nah, telinga itu dipakai. Itu. Oke, berarti di Lukas 2:11 sudah lahir ya, betul? Sudah lahir. Sudah lahir. Yesaya 96 telah lahir. Sudah lahir atau belum? Belum. Nah, macet lagi ya. Macet lagi. Bro. Saya sudah bilang di Israel itu sesuatu yang akan terjadi tapi pasti mereka menggunakan kata telah. Bukan hanya setelah lahir. Yang pasti terjadi walaupun belum terjadi mereka menggunakan kata telah. Gini loh, Pak ya. Kalau di sini kan kita berpandu, kita sama-sama terjemahan. Yesaya 9 yang kita katakan telah lahir terjemahan LAI. Di Lukas 2:11 tadi juga terjemahan LAI. Terkecuali begini, Pak. Terkecuali ya. Perjanjian lama Bapak itu masih memakai bahasa Yunani atau Ibrani, ya kan? Kita belum mengartikan dalam terjemahan. Terus yang perjanjian baru sudah pakai LAI atau sudah terjemahan, itu baru Bapak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tetapi di sini sudah jelas artinya itu telah semuanya orang tahu. Mau dilarikan kemanapun namanya telah itu sudah, motor itu telah terbeli, berarti sudah ada motornya, Pak. Ya. Anda bisa mengerti? Enggak. Bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Israel. Oh, nggak sama, Pak. Tapi ini terjemahan, Pak. Dengarkan dulu, makanya itu ketawa-ketawa itu bodoh itu sebenarnya. Ketawa bodoh, nanti dapat koin. Jangan tertawa, nanti dapat koin nanti. Jadi begini, bahasa Indonesia itu tidak sama dengan bahasa Israel. Sebenarnya orang Kristen mau menerjemahkan itu dengan kata akan, tetapi jika dirubah itu salah. Sebab yang menambah mengurangi makna Alkitab
itu dapat murka Allah. Jadi kenapa memakai kata telah? Tetapi mengerti di Israel itu sesuatu yang akan terjadi tapi pasti terjadi, mereka menggunakan kata telah. Sekarang gini Pak ya, Bapak mengatakan orang yang menambah dan mengurangi berdosa. Siapa yang menambahi, siapa yang mengurangi? Bahkan kalau kita lihat dari narasi Bapak pertama tadi, Bapak yang merubah bukan menambah tapi merubah. Secara nyata Bapak mengatakan anak itu akan lahir. Akan lahir, Bapak sudah merubah satu akan, waktunya harusnya telah, Bapak katakan akan. Setelah itu isinya Bapak narasikan sendiri tanpa berpandu kepada Bible Bapak sendiri. Sedangkan saya membaca secara teks data valid yang ada tertulis. Terus siapa yang merubah, siapa yang menambah, siapa yang mengurangi, terus yang Bapak katakan berdosa itu siapa ya kira-kira Pak ya? Anda pandai enggak? Yang dikatakan berdosa siapa Pak Was? Ya dia sendiri. Gimana Bapak yang merubah sendiri kok gimana Bapak ini? Jangan biasakan mendengar dan melantunkan tak tahu arti. Saya sudah bilang budaya dan bahasa Indonesia dan Israel itu berbeda. Sudah saya bilang di Israel itu jika sesuatu terjadi, jika sesuatu Pak ya, silakan. Sendi, ya, jangan mengajari anak keturunan Anda menjadi anak yang tidak jujur, anak yang tidak cerdas. Sebenarnya Anda mana? Atau gini, kita balik dulu. Balik lagi. Kita balik kayak itu. Saya bertanya kepada Anda, seorang anak telah lahir, itu menurut Anda siapa? Seorang anak telah lahir di masanya, Pak, di masa Yesaya, siapa Pak. itu yang disebut Allah yang perkasa, Raja Damai? Siapa Hizkia, itu? Pak. Hizkia, Hizkia Pak. di situ. Hizkia. Coba tunjukkan Hizkia. Jadi kita baca ya, kita baca dari awal ya. Satu perikop ya, Bang Boboy. Ya, satu perikop Pak ya. Bentar. Bang Boboy yang baca atau gimana dalam Bapak penginjilan aja lah, pagi hari ini Bapak. yang Aku udah tanpa sering baca perpuluhan, itu. Bang Boboy? Bang Boboy mau melakukan penginjilan pagi hari ini yang tanpa perpuluhan, Bang Boboy? Iya, baca aja, baca dari awal Erwin. Ya, lanjut. Tetapi Yesaya 9 nomor 1:2, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang, yang besar mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekankan dan gandar yang di atas bahunya serta tingkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama disebutkan oleh penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi menurut Anda itu siapa? Nah, pertanyaannya Pak, lambang apa yang ada di atas pundak Yesus? Lambang pemerintahan apa? Silakan. Lambang pemerintahan apa? Dia disebut raja, walaupun tidak ada negara. Bukan Pak, di sini dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan. Suara Yahya Waloni ku dengar. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintahan. Betul? Pak Boy. Izin Pak Boy buka kamera dulu. Kenapa Bapak dendam sama saya? Siapa tadi yang apa? Lanjut Bang Erwin, lanjut. Iya. Terus apa lagi?
Masalahnya itu loh telah lahir. Iya, udah aku bilang Israel itu sesuatu yang akan terjadi tapi pasti mereka mengatakan telah. Oke, sudahlah, sudah abaikan saja itu. Bapak minta saya open cam kan? Oh, oke, silakan, silakan. Kalau bisa kita semua open cam. Ya, Baik, saya open cam ya. ya. Oke, saya buka kamera. Dibesarkan Bang Palopo. Besarkan Bang Palpo. Ya, Pak. Di Lukas 2 nomor 11 yang ditanya oleh Bang Palopo tadi, seorang anak telah lahir, ya. Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Itu Tuhan apa Tuan, Pak? Tuhan, Tuhan. Bapak taunya Tuhan. Tuhan. Bapak tahu nggak kalau dia itu dulunya Tuan, Pak? Bisa saja. Bisa saja. Nah ini Pak. Ini Pak. Lukas 2 nomor 11. Saya baca ya Pak ya. Ya, iya. Catawi hari ini menjadi beranak pada jauh orang jang salo ani itu. Jang ada Kristo Tuan itu di negeri David. Ya. Tuan Pak. Yang lahir itu Tuan Pak. Bukan Udah? Tuhan Pak. Sudah? Iya. Sudah Pak. Jadi itu kan terjemahan ya kan? Terjemahan itu kan? Buka kameranya lah. Iya, buka Pak, terjemahan. Mukanya ditunjukkan. Buka kamera. Ayat berapanya? Yang tadi itu kan Ayat terjemahan. Enggak, mukanya ditunjukkan. Wajahnya. Biar jelas. Asap rokoknya Pak, tadi sudah kena peringatan Pak. Kena Oke, peringatan siap, nanti siap. ke Bennett nanti. Oke, oke. Saya juga lagi ngerokok Pak, nggak bisa open cam Pak. Enggak, jauhkan rokoknya. Iya, Jadi saya juga begini. nggak pakai baju Pak. Pakai baju lah biar sopan Gimana? dikit. Janganlah nggak enak. Ya, kenapa, Mbak? Itu data Banyak orang Pak. itu Pak Sandy yang tutup. penting itu data, bukan Bukan mukanya data. orang. Kita kan Banyak orang itu diskusi ngomong gitu loh. tak tahu malu. Ini lebih Enggak masalah data ini Pak, ini data iya masalah bukan. data. Jadi Nah, bagaimana? silakan Anda menunjukkan data bahwa orang-orang Ibrani pada saat itu kalau telah lahir diartikan akan lahir gitu loh. Jangan berasumsi. Nanti jadi merah bahasa Indonesianya Pak. Saya belajar dari Google, dari YouTube, bahwa saya juga bertanya dulu tentang itu. Kenapa pakai telah? Kan itu. Jadi dari sana saya dapat, kalau di Israel itu, sesuatu yang akan terjadi tetapi pasti mereka menggunakan kata telah. Itulah di Israel. Jadi tentang yang Anda bilang tadi, Tuhan. Memang benar, pada mulanya itu diterjemahkan Tuhan. Terjemahannya itu ya pada mulanya. Tetapi dengan banyaknya ditemukan Kurios Theos atau Lord God dalam bahasa Inggris. Coba terjemahkan Lord God ke dalam bahasa Inggris. Jika Lord harus Tuhan atau Kurios harus Tuhan, apakah diterjemahkan itu Tuhan atau Tuhan Allah? Jadi setelah diteliti, Kurios Theos itu harusnya Tuhan Allah, bukan Tuhan Allah atau Tuhan. Itu makanya itu direvisi kembali jadi Tuhan. Ya. Sekian dari saya. Apa kitab Bapak ini kan berbahasa Yunani ya Pak ya? Kok Ya. lari-larinya ke bahasa Inggris, ke bahasa ini Pak ya? Kalau Bapak lari ke bahasa Yunani, Theos itu kan dewa Pak. Iya. Theos kan dewa. Makanya tadi dibahas dewa-dewa itu Theos ya kan. Nah, Yesus itu adalah anak Theos. Nah, merujuk dari satu bahasa, kira-kira Bapak setuju nggak kalau anak dewa? Di situ bahasanya aslinya. Kalau dilarikan ke bahasa asli, Disinilah gitu loh. Anda yang kurang mengerti. Yang dibilang anak berarti dilahirkan. Itu kan, itulah anak. Jadi sebenarnya Yesus itu dibilang anak Allah. Itu firman Allah, artinya bagian kecil dari Allah. Makanya Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku jauh lebih besar daripada aku. Aku datang dari dia. Dia di dalam aku di dalam dia. Nah, itu. Ini larinya kemana nih Bang Boboy?
larinya kemana? Ini kan tentang bahasa. Bapak Iya. tadi sudah membahas ini, larinya ke Anda yang membahas teos. ke sana. Jadi tentang Kita teos. ikut, enggak gini loh. Tadi sudah membahas ini, Bapak pindah ke teos. Kita ikuti ke teos, larinya entah kemana-mana. Ini gimana nih Bang Palopo? Tapi sulit juga Bang, karena Pak Sandi ini menurut asumsinya nggak ada data gitu loh. Iya. Jadi bego, jadi itu berjamaah kita Bang, jadi bodoh berjamaah Iya. nantinya. Masa telah lahir itu belum Anda lah, kan buka Google-nya di situ kan, buka Google kan. Anda pakai Google di situ kan. Ya urusan kita Anda buka tinggal bertanya, Google. apakah itu benar? Bang Palopo Apakah yang buka dibilang itu Bible, asumsi? itu urusan kita pribadi-pribadi, Pak. Itu cara kita berdiskusi supaya kita punya data yang valid, tidak asumsi, tidak ngarang bebas, tidak menambah yang tertulis, tidak mengurangi yang tertulis, tidak merubah-rubah yang tertulis. Gitu loh, Pak. Jika harus semua seperti itu, pertanyaan Anda terlalu panjang nanti. Itu ditulis sama siapa? Pakai pena apa? Harus Dari dalam mana? kebenaran loh, Pak. Nah, itu terlalu jauh kita ke sana. Membahas Sebenarnya kalau memang kebenaran Anda itu harus pintar, valid, Pak. Anda pintar, udah membaca Alkitab, itu Anda harus tahu. Harus tahu apanya. Tahu semua, jangan tahu sebagian, Anda berkuar-kuar. Jadi Bapak kita yang harus dibuka. kita membaca, Bapak Oh, ya? yang harus bisa menjelaskan. Ternyata Bapak sendiri baca aja nggak pas, mau menjelaskan gimana Bapak ini? Apanya nggak pas kubaca? Nah, coba gini, kita membahas Yesaya 9, ya kan? Bapak mengatakan itu akan lahir, sedangkan yang tertulis telah lahir. Sedangkan Bapak menarasikan sangat jauh berbeda dengan yang tertulis. Saya membacakan secara gamblang, komanya pun tak bacain, tak sebutin, tidak dikurangi, tidak ditambahi, dan tidak dirubah. Lah kok saya yang dikatakan nggak ngerti Bible? Saya sudah terangkan bahasa Indonesia, budaya Indonesia tidak sama dengan bahasa Israel, budaya Israel. Tenang, Bang Blender, tenang dulu. Bang Blender nanti dulu. Tidak. Saya sudah bilang tadi di Israel itu sesuatu yang akan terjadi tapi pasti terjadi. Mereka menggunakan kata telah. Anda mengerti itu? Kita itu Pak, jangan diajak gila berjamaah. Kalau telah itu akan Kalau Anda dikatakan itu tidak akan, Pak. mengerti, Sekarang saya tanya gini, Pak. Oke, saya pahami kata Anda. Saya pengen tahu, Bapak menafsirkan ini telah itu menjadi akan. Bapak pakai kaidah apa? Metode apa dalam menafsirkan Bible sehingga kita dikatakan di sini menyebutkan telah, Bapak salahkan karena itu kata Bapak masih akan. Bapak pakai metode apa coba? pakai metode apa? Woi, nggak tahu ternyata metode Alkitab itu ada hermeneutika, sintetik. Bapak nggak tahu ternyata mau ngajarin kita Bang Palopo. Aduh, kacau ini. Bible itu ada metode hermeneutika untuk menafsirkan Bible itu sendiri. Namanya metode hermeneutik. Kita aja tahu, Pak. Makanya Pak, metode hermeneutik ini ada metode sintetik, ya kan? Ada yang biasanya itu dikatakan orang tuh perumpamaan, itu kan? Itu ada metode-metode Pak. Tapi di sini bukan metode yang dikatakan perumpamaan atau apa, tapi telah lahir itu jelas. Iya, sudah saya jawab, tapi Anda tidak menerima, tidak terima. Ya karena Bapak tidak memakai metode ilmu dalam penafsiran Alkitab, dalam penafsiran Bible sesuai dengan kaidah dasar penafsiran Bible itu sendiri, Pak. Gitu loh. Saya balikkan pertanyaan itu tadi samamu. Menurut Anda itu siapa? Yedekia kok Yedeskia. Alasannya apa? Hah? Bukan alasan, rujukan dalil itu. Masa ada alasan? Dia akan disebut. Nah, Aduh. Intinya kita nggak lari-lari kemana-mana. Namanya telah lahir, Pak. Sampai ke ujung dunia pun, kalau namanya telah itu, Bang Blender telah berangkat, Bang Blender telah pergi, gitu kan? Berarti memang sudah melangkah, namanya telah pergi. Kalau telah lahir, berarti sudah brojol, Pak, gitu loh. itu kan.
Jadi makanya aku bilang kita itu berbeda bahasa dan budaya dengan Israel. Sama Pak, bahasa Indonesia kita itu. Aduh. Iya. Coba dulu artikan dulu have bahasa Inggris. Sekarang gini loh Pak, ini di Jawab dulu, depan jawab dulu. ini, di Jawab depan dulu. ini. Bapak Artikan nggak usah dulu. ngeles, Bapak nggak usah ngeles atas Bapak Anda ketidaktahuan Bapak. Ini masalah ini Bang Blender, masalah dengan ketidaktahuannya tidak membawa data yang valid, tapi sok tahu. Nah ini. Sok tahu, tapi ditanya beleng-beleng, muter-muter, plonga-plongo, nyebutin dalilnya dirubah sendiri. Ini kan gabrol namanya, Pak. Saya kan sudah terangkan kepada Anda. Cuman otak Anda susah mengerti. Bukan Bapak bukan menerangkan, tapi kalau saya lihat Bapak itu merubah isi Bible Bapak sendiri. Siapa yang merubah? Nggak ada yang merubah itu. Nah, coba Bapak sebutin. Yang Bapak mengatakan mengatakan Yesus lahir di pohon kurma. akan Nah, itu yang lahir. merubah. Nah, itu. Merubah nggak itu kira-kira? Yang mengatakan merubah itu, mengatakan Yesus lahir di pohon kurma. Ah, itu berubah. Nah, Ini mau lari-lari Pak. Bapak Nah. terekam CCTV saya. Bapak Ya. itu mengatakan akan lahir, sedangkan tertulis telah lahir. Terus Ya. saya baca secara gamblang, komanya saya baca, siapa yang merubah? Tak ada yang merubah. Bapak akan itu merubah kok. Telah dia ganti akan kok. Mana ada aku ganti itu? Pak, siapa Pak Palopo dengar tadi? Bapak ini mengatakan akan kan? Baik. Atau gini aja lah, begini Bang Belinda, saya agak bingung juga ini. Jadi kalau tulisannya telah lahir diartikan akan, tapi kalau tulisannya akan diartikan telah lahir. Ini bagaimana ini? Jadi gara-gara itu setiap hari habis pulsaku mencek Tuhan tiap hari lahir. Itu yang pertama. Setiap hari ku cek, ketika aku baca di Bible itu Tuhan lahir setiap hari, habis pulsaku. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, aku rasa penasaran ketika aku melihat sejarah. Salah satunya sejarahnya Yesus ini. Kenapa salib itu di Golgota tidak ada di Tarutung? Mak, berangkat aku ke Tarutung. Ku tengok salib kasih. Rupanya sudah pindah dari Golgota ke Tarutung. Nah, ini dia dong. Makanya aku bertanya kepada orang Tarutung sana, halak batak Tuhan Yesus ini? Iya katanya. Iya, ada marganya. Makanya ada yang mengatakan situ orang. Jadi yang namanya berubah itu tadi itu. Yang dari Golgota salibnya pindah ke Tarutung, itu namanya berubah. Nah, beda dia. Makanya aku tanya, kemananya salib ini? Aku ketik di YouTube, penyaliban Yesus di Golgota. Tukang tambal ban yang keluar, tukang tambal ban. Cemana itu? Leku, cemana itu sekarang di Golgota? Kenapa tidak ada salib Yesus itu? Padahal di kampungku di sini banyak kali sejarah-sejarah. Mananya dia sekarang salib itu? Buka kamera. Coba lah. Hah? Buka kamera. Ngapain kau sudah buka kamera? Nanti suruh cinta kau sama aku biasa aja lah. Kamu mandang muka aku itu tegang burungmu. Selalu aja, bahas aja. Coba. Biar orang Kenapa? tahu Anda itu siapa. Nggak perlu tahu, udah tahunya aku siapa aku. Sekarang enggak. Kenapa itu bisa berubah? Hantu atau Kenapa? manusia? Apa? Hantu apa manusia? Manusia lah. Aku kalau hantu mana bisa bercakap? Aku hantu itu Yesus. Telah bangkit itu hantu, bukan Yesus, bukan Tuhan. Hantu apa manusia? Manusia lah. Kalau hantu itu kayak Yesus telah bangkit. Hantu.